Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 213, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tampaknya berhenti dalam keadaan kesurupan, dan dampak visual dari pemandangan itu juga sangat mengejutkan. Karin Sunny khawatir tentang Aiden Enzo sampai mati, tapi dia tercengang saat melihat Aiden Enzo meledakkan Yorgan Hong ke udara. Tanpa diduga, keterampilan Aiden Enzo telah mencapai situasi yang begitu menakutkan. Dia awalnya adalah putri angkat dari keluarga Sunny. Ketika Karin Sunny berada di ibu kota, dia secara alami mendengar tentang nama Yorgan Hong, pengawal aula luar keluarga Hong. Tapi 10 master teratas di aula luar keluarga Hong, dia juga sosok yang kuat. Namun, bahkan karakter yang begitu tangguh pun diterbangkan oleh Aiden Enzo di tempat pada saat ini, yang terlalu mengejutkan. Yorgan Hong mencengkeram lengannya dan jatuh ke tanah, menahan rasa sakit parah yang disebabkan oleh lengannya, matanya masih penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka lawannya begitu terampil. Dia telah bergelut dalam seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia memiliki sangat sedikit lawan. Dan setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah kalah. Tapi dia tidak menyangka pemuda di depannya akan meledakkan dirinya dengan satu pukulan. Ini tidak pernah terdengar. Rasa sakit yang parah datang dari lengan, dan seluruh lengan hampir mati rasa. Jika Yorgan Hong tidak berhenti tepat waktu, dia akan kehilangan lengannya. Dinelo di samping berpikir bahwa selama Yorgan Hong bergerak, maka Aiden Enzo ini pasti akan mati, tetapi faktanya sangat mengejutkan. Aiden Enzo tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia bahkan meninju kartu truf terbesarnya terbang menjauh. Aku sudah mengatakan sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikan orang yang akan kubunuh. Aiden Enzo mengatakannya lagi, dan Dinelo, yang telah mendengar kata-katanya saat ini, sudah ketakutan setengah mati, dan kakinya semua gemetar. Kamu tidak bisa membunuhnya. Dalam situasi seperti itu, Yorgan Hong menyeret lengannya yang mati rasa dan berteriak keras. Apa? Menurutmu aku bercanda denganmu? Atau apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aiden Enzo sudah mengangkat kakinya, siap menginjak dada Dinelo dengan ganas. Dia adalah tuan muda dari aula luar keluarga Hong, dan pewaris masa depan dari aula luar keluarga Hong. Jika kamu membunuhnya, seluruh keluarga Hong akan melawanmu. Pada saat itu Anda akan mati tanpa tempat untuk mati. Bahkan orang-orang di sekitar Anda akan mengalami pengejaran yang paling mengerikan. Teriak Yorgan Hong dengan cemas. Kematian tidak memiliki tempat untuk mati. Ini benar-benar pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu. Apakah kamu mengancamku? Aiden Enzo memalingkan wajahnya dengan santai, menatap Yorgan Hong yang terbaring di tanah dengan mencibir, dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya minta maaf. Saya paling benci diancam dalam hidup saya. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menghentakkan kaki dengan keras. Klik, terdengar suara teredam dari tulang renyah yang retak. Dinelo mencengkeram lengan kanannya, seluruh wajahnya menjadi pucat karena kesakitan, melolong kesakitan. Kaki Aiden Enzo tidak menginjak dadanya, tapi di persendian tangan kanannya. Dilihat dari suaranya barusan, diperkirakan lengan kanan Dinelo telah hancur dan patah, dan dia tidak akan dapat menggunakan tangan ini selama sisa hidupnya. Bahkan menurut teknologi medis canggih saat ini, hanya bisa digantikan oleh lengan mekanik. Menilai dari nada bicaramu barusan, kamu ingin menggunakan kedua kakiku, jadi sekarang aku akan mengembalikanmu 2 kali lipat, dan menggunakan anggota tubuhmu, bukankah itu terlalu banyak? Yorgan Hong gemetar ketakutan ketika dia mendengar ini, dan tidak peduli dengan cedera lengannya, dia bergegas tanpa takut hidup dan mati. Meskipun dia kehilangan satu lengan, Yorgan Hong masih seorang master, kekuatan dari lengannya barusan mengganggu nafasnya, dan dia baru pulih setengahnya sekarang. Benar-benar anjing yang baik dari keluarga Hong. Aiden Enzo tersenyum dingin, memandang Yorgan Hong yang bergegas ke arahnya, tubuhnya berbalik, kaki kanannya seperti cambuk baja, dan membanting Yorgan Hong di udara. Gerakan Aiden Enzo terlalu cepat, sangat cepat sehingga Yorgan Hong tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menahannya.
Lengan yang terakhir terluka parah, jadi dia hanya bisa menggunakan lengannya yang lain untuk menahan tendangan yang berat, tapi ini sama saja dengan memukul batu dengan telur. Dengan suara yang jernih dan berderak, kedua lengan Yorgan Hong langsung mengangkat bahu dan ditarik ke bawah. Tubuhnya juga terlempar beberapa meter dalam sekejap, membentur dinding di satu sisi dengan keras, lalu berguling ke tanah. Aiden Enzo menatap dingin ke arah Yorgan Hong di tanah, dengan rasa dingin yang tak terbatas di matanya, dan berkata, "Yorgan Hong, memang, sebagus namanya, cukup setia, dan juga anjing baik yang langka, tetapi, apakah kamu juga sombong? Hari ini, saya hapus kedua lengan Anda seharusnya tidak terlalu banyak, bukan? Jika Anda berani berdiri lagi, saya tidak keberatan membunuh Anda sekarang." Seorang pesuruh keluarga Hong tidak berhak berdiri di depan saya. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Yorgan Hong tampak dikejutkan oleh guntur, keringat dingin mengalir dari dahinya, dan hanya ada kepanikan dan keterkejutan tak terbatas di benaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lawan tahu kekuatannya, dan dia tidak peduli. Seluruh tubuh Yorgan Hong gemetar, ini benar-benar menakutkan. Pemuda di depannya melumpuhkan dirinya hanya dengan dua gerakan sederhana. Yorgan Hong tidak berani menebak seberapa dalam kekuatannya. Baru saat itulah Yorgan Hong menyadari bahwa dia dipenuhi keringat dingin. Baru saja dia mendengarkan kata-kata tuan mudanya yang bodoh dan akan melumpuhkan kaki Aiden Enzo. Ini hanya mencari kematian. Dengan kekuatan seperti itu dan pada usia seperti itu, Yorgan Hong memiliki ide yang sangat buruk di dalam hatinya. Sekarang, Yorgan Hong akhirnya mengerti apa yang dikatakan Aiden Enzo barusan. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatakan, "Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya." Ya, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Tuan muda seperti itu, pria seperti itu, jelas bukan orang biasa. Hanya organisasi misterius itu bisa mengolah orang seperti itu. Zibrano Targo, keberadaan paling kuat di Tiongkok. Para pemain top di negara ini. Melatih organisasi paling kuat di China, total 108 orang. Masing-masing adalah master berpengalaman. Itu adalah penjaga negara. Menebak level ini, Yorgan Hong sudah berkeringat dingin. Pada saat ini, Dinelo jatuh ke tanah dan menangis keras sambil mencengkeram lengannya yang hancur. Dia berjuang untuk melihat ke arah Yorgan Hong, dan berteriak dengan marah, "Yorgan Hong, keluarga Hongku telah membesarkanmu selama beberapa dekade, kamu dianggap sebagai anjing. Sekarang kamu harus bangun dan menyerangnya." Yorgan Hong mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Dinelo, dan segera berteriak dengan suara dingin, "Dinelo, jika kamu tidak ingin mati, diam saja." Yorgan Hong jarang melakukan furious ini, tapi dia akhirnya tidak bisa menahannya hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuan muda bodoh dari aula luar keluarga Hong. Dia selalu tahu bahwa keluarga Hong memperlakukannya sebagai anjing, dan dia bersedia menjadi anjing untuk keluarga Hong, tetapi ini adalah idenya, dan sekarang masalah lain jika orang lain mengatakannya. Lagi pula dia berumur 40 atau 50 tahun, dan dia adalah paman Dinelo, tuan muda ini terlalu tidak menghormati dirinya. Itu benar-benar membuat marah Yorgan Hong. Apalagi tuan muda bodoh ini belum melihat situasinya dengan jelas sampai sekarang, bahkan menyeret dirinya untuk mati. Tentu saja Yorgan Hong tidak tahan dengan ini. Jika itu orang lain, Yorgan Hong akan segera menoleh dan pergi. Tetapi sekarang berbeda, dia adalah tuan muda di luar keluarga Hong, kepala masa depan aula luar keluarga Hong, dia harus melindungi hidupnya. Aiden Enzo terlalu malas untuk menjawab percakapan mereka, dan menatap Dinelo dengan dingin dan bertanya, "Terus jawab aku, seperti yang aku katakan tadi, bukankah terlalu banyak untuk menghancurkan anggota tubuhmu?" "Berani." Dinelo berbaring di tanah, berteriak dengan marah, "Saya tuan muda dari aula luar keluarga Hong, tuan muda dari keluarga Hong. Jika Anda berani menyentuh saya, seluruh Sanjiang pasti dikuburkan bersama Anda." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.